Karhutla di berbagai daerah terus menjadi ancaman serius di tengah musim kemarau. Di Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar mulai mengancam permukiman. Sementara di Sulawesi Selatan, kobaran api memicu kekhawatiran masyarakat. Mundur, mundur, mundur. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus menunjukkan peningkatan. Hingga kini luas lahan yang terbakar tercatat mencapai 1.382 hektar. Kepulan asap dari kebakaran menyelimuti kawasan permukiman warga. Kondisi ini membuat warga cemas karena api terus merambat dan berpotensi mendekati rumah-rumah penduduk. Petugas gabungan bersama relawan terus berupaya memadamkan titik-titik api dan melakukan pembasahan lahan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas dan menjangkau kawasan hunian. Asap pekat juga menyebabkan jarak pandang menurun dan mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Dengan luasan kebakaran yang terus bertambah, Satgas Karhutla memfokuskan penanganan pada titik-titik yang berdekatan dengan pemukiman warga. Dampak Karhutla juga mulai dirasakan dunia pendidikan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Untuk mengurangi resiko paparan asap, para siswa diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Tak hanya itu, jam masuk sekolah juga disesuaikan. Jika sebelumnya kegiatan belajar dimulai pukul 6:30 pagi, kini diundur menjadi pukul 8 pagi. Pihak sekolah juga mengurangi durasi kegiatan belajar mengajar serta meniadakan seluruh aktivitas di luar ruangan hingga kondisi kualitas udara kembali membaik. Sementara itu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan wisata hutan pinus Malino, Kecamatan Tinggi Moncong. Tiupan angin kencang dan kondisi vegetasi yang kering membuat kobaran api cepat membesar dan merambat ke berbagai titik. Warga bersama personel TNI Polri berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Mereka berupaya mencegah agar kobaran api tidak menjangkau kawasan permukiman di sekitar lokasi kebakaran. Hingga malam hari, api dilaporkan belum sepenuhnya terkendali dan masih terus meluas. Berdasarkan estimasi sementara, luas hutan pinus yang terbakar telah mencapai sekitar 2 hektar. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Petugas mulai kewalahan menghadapi puluhan titik api yang bermunculan nyaris dalam waktu yang bersamaan. Untuk kita lihat bagaimana kondisi terkini Karhutla di Palangkaraya, kita tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV, ada Tantawi Jauhari di sana. Tantawi, selamat pagi. Jadi saat ini Anda berada di lokasi mana? Kemudian apa tantangan yang ditemukan petugas saat ini, Tantawi? Baik, saat ini saya berada di Puskesmas Menteng yang merupakan salah satu ruang oksigen yang disediakan oleh pemerintah Kota Palangkaraya menyikapi kabut asap yang semakin parah. Kebakaran lahan yang terus meluas di Kota Palangkaraya hampir terjadi setiap hari. Belasan bahkan puluhan titik lokasi kebakaran yang berbeda terjadi di Kota Palangkaraya. Data BPBD Kota Palangkaraya pada tanggal 20 Agustus 2026 terdapat 22 kali kebakaran lahan. Petugas berjibaku siang dan malam untuk memadamkan kobaran api di lahan gambut. Petugas juga menghadapi kendala karena minimnya sumber air, bahkan tidak ada sumber air di lokasi kebakaran. Sehingga petugas menggunakan ranting pohon untuk mematikan kepala api. Perlu kami sampaikan juga, dampak kabut asap ini penderita ISPA terus meningkat di Kota Palangkaraya. Guna mengurangi dampak kabut asap, sekolah sudah mengundurkan jadwal masuk kelas. Seperti di sekolah SD 1 Manarung, saat ini siswa masuk pukul 8 WIB. Sebelumnya pukul 6.30. Selanjutnya kegiatan di luar kelas ditiadakan. Dan siswa diwajibkan mengenakan masker. Pihak sekolah juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan pengurangan jadwal belajar di sekolah. Nah, yang terbaru di belakang saya ini adalah ruang oksigen yang disediakan oleh Pemko Palangkaraya menyikapi kebakaran yang semakin bertambah parah. Ada 11 ruang oksigen
di 11 puskesmas di 5 kecamatan yang disediakan oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Tantawi, kemudian kalau suplai obat-obatan bagaimana di sana kalau seandainya di puskesmas, di rumah sakit banyak orang yang datang dengan keluhan sakit pernafasan? Ya, tadi kita sudah berbicara juga dengan staf Puskesmas Menteng, Jalan Temenggung Tilung, Palangkaraya, bahwa mereka sudah menyiapkan semua perobatan dan juga beberapa tabung oksigen menyikapi warga yang terkena dampak kabut asap, sesak napas, obat ready. Baik. Terima kasih Tantawi Jauhari untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.